Pada hari akhir, semua makhluk beserta segala yang ada di muka bumi ini akan punah. Selanjutnya, manusia akan dihisap dan kekal hidup di akhirat. Di sana terdapat dua tempat, yaitu surga dan neraka. Suatu hal yang pasti bahwa neraka adalah tempat bagi kaum musyrikin dan pelaku dosa yang melanggar aturan Allah. Setiap muslim yang mendengar kata neraka, tentu berharap kepada Allah agar kelak tidak menjadi salah satu penghuninya. Aku melihat ke dalam surga, maka kebanyakan penduduknya adalah fukara, dalam kurung, orang-orang fakir, dan aku melihat ke dalam neraka, maka kebanyakan penduduknya adalah wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Qurtubi mengomentari hadis di atas, penyebab banyaknya kaum wanita yang masuk neraka adalah karena hawa nafsu yang mendominasi mereka, kecondongan mereka pada kesenangan-kesenangan duniawi dan berpaling dari akhirat. Mereka mudah tertipu oleh kesenangan dunia yang menyebabkan mereka lemah beramal saleh. Mereka juga menjadi penyebab yang paling kuat untuk memalingkan kaum pria dari akhirat karena hawa nafsu dalam diri mereka. Kebanyakan mereka memalingkan dan selain mereka dari akhirat. Cepat tertipu jika diajak pada penyelewengan terhadap agama dan sulit menerima jika diajak pada akhirat. Dalam kurung, Jahanam ahwaluha wa ahluha 29 hingga 30 dan at-tadzkirah 369. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat melakukan sholat gerhana matahari dengan sangat panjang, beliau melihat surga dan neraka. Saat melihat neraka, beliau bersabda, "Tidak pernah aku melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Aku melihat kebanyakan penduduk neraka adalah kaum wanita." Sahabat bertanya, "Mengapa?" Dalam kurung, "Demikian, wahai Rasulullah." Beliau menjawab, "Karena kekufuran mereka." Kemudian para sahabat bertanya lagi, "Apakah mereka kufur kepada Allah?" Beliau menjawab, "Mereka kufur terhadap suami mereka, kufur terhadap kebaikan-kebaikannya. Kalaulah engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka selama waktu yang panjang, kemudian dia melihat sesuatu pada dirimu yang tidak dia sukai, niscaya dia akan berkata, 'Aku tidak pernah melihat sedikit pun kebaikan pada dirimu.'" Dalam kurung, HR Bukhari. 1. Memperlihatkan aurat-aurat dari seorang wanita adalah seluruh tubuh, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Setiap wanita wajib untuk menutupi auratnya. Namun mirisnya, saat ini masih banyak wanita yang memperlihatkan auratnya dan mengenakan pakaian ketat, sehingga membuat kaum pria pun tergoda. Padahal, Allah menjanjikan kepada wanita yang menjaga auratnya, akan mendapat belayan rahmat dari Allah yang tidak terkira besarnya. 2. Dandan agar dilihat pria lain. Ibnu Abbas meriwayatkan hadis dari Rasulullah bersabda, "Apabila seorang wanita keluar dari rumah dengan bersolek dan memakai harum suami rida, maka dibangunkan untuk suaminya sebuah rumah di neraka." Saat ini berdandan ketika ingin keluar rumah merupakan hal wajar, padahal salah satu wanita masuk neraka adalah berdandan dan agar terlihat cantik dan dilihat pria lain yang bukan mahramnya. 3. Tidak mandi wajib sesudah haid. Haid adalah uzur penyebab wanita tidak sholat setiap bulannya, sehingga menjadikan wanita menjadi kotor. Oleh karena itu, wanita diwajibkan untuk mandi wajib agar tubuh menjadi bersih kembali dari kotoran hadas besar. Meskipun begitu, terkadang wanita lupa tidak mandi sesudah haid. Rasulullah melihat di antara kerumunan wanita yang menjerit-jerit dengan siksaan yang begitu pedih. Kaki dan tangan mereka diikat, salah satu penyebabnya ialah mereka tidak mandi wajib setelah haid. 4. Keluar rumah tanpa izin suami. Salah satu cara dalam menghindari penyebab ini adalah meminta izin kepada suami saat ingin keluar. Namun saat ini masih banyak istri keluar tanpa izin suami, seolah-olah hal itu sudah menjadi hal yang lumrah. Pada kenyataannya, keluar rumah tanpa meminta izin dari suami bisa menjadi penyebab wanita masuk neraka. 5. Menyakiti hati suami. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Tidak seorang wanita pun yang boleh menyakiti hati suaminya melalui kata-kata kecuali Allah akan membuat mulutnya kelak di hari kiamat selebar 70 dirah. Kemudian akan mengikatkannya di belakang lehernya." Ada beberapa sikap yang termasuk dalam menyakiti hati suami, yaitu meminta cerai tanpa alasan, tidak mau melayani kebutuhan biologi suami, dan membelanjakan harta suami tanpa izin. Ketika Rasulullah Isra Miraj melihat kebanyakan penghuni neraka wanita disebabkan wanita tidak mau menutup auratnya di hadapan lelaki yang bukan mahramnya. Lebih lanjut, Rasulullah ketika Isra Miraj pertama melihat wanita yang digantung rambutnya, ditarik ke atas dan dibakar. Ini siksaan wanita yang tidak mau menutup auratnya. Kedua, Rasulullah melihat banyak para wanita yang digantung lalu diolor, ditusuk seperti besi pancing besar, digantung tangannya, diikat ke belakang, dan dibakar. Ini siksaan wanita yang suka menyakiti suaminya dengan perkataan. Ketiga,
Rasulullah banyak melihat para wanita dua buah dadanya ditarik ke belakang, lalu ditusukkan dengan besi, digantung, dibakar dengan api neraka. Ini siksaan wanita yang menyusui anak orang lain tanpa izin suaminya. Keempat, Rasulullah melihat wanita yang diikat kaki dan tangannya, bahkan diikat mulutnya. Ikatan itu sampai ke ubun-ubun dan dililit ular berbisa serta dipatuk, disengat kala jengking. Lalu Rasulullah bertanya, "Ya Jibril, apa dosanya wanita ini?" Jibril menjawab, "Itu adalah siksaan wanita yang tidak pernah mandi junub, tidak mandi menghilangkan hadas haidnya dan selesai melahirkan, dalam kurung, nifas, dan tidak berpuasa Ramadan, siksanya berat sekali." Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik, dan mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan ibadah dan memperbaiki diri kita menuju kebaikan yang lebih baik. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah memudahkan segala urusannya dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Wassalamualaikum.